memang jadi heboh karena memang makin masif. Jadi sebelum, kalau kita bicara 20 tahun lalu juga impor pakaian bekas juga udah ada ya, tapi jumlahnya sangat sedikit ya gitu. Dan pelarangannya juga sebetulnya dari sebelum tahun 2015 juga sudah ada pelarangan, sudah ada aturannya. Tapi kan aturan itu tidak pernah ditegakkan secara serius. Nah, jadi makin lama makin masif. Nah, kalau dulu waktu sedikit ya tidak mengganggu, tapi kalau makin lama makin masif seperti ini ya akhirnya mengganggu industri kita di dalam negeri. Kalau yang perhitungan kita sekarang, kita kan ngitung ada supply demand ya. Sebetulnya itu ada sekitar 100 ribu ton ya, 100 ribu ton. Jadi impor ilegal ini totalinya ada sekitar 320 ribu ton. Ini tahun 2022 ya. Satu tahun. Nah, 320 ribu ton. Nah, untuk pakaian bekas sendiri ada di sekitar 30%-nya. Kalau kita bicara 2018 ke belakang, itu pakaian bekas juga ada impornya. Tapi dari total impor ilegal itu paling porsinya hanya 5-10%. Jadi itu kita nggak pernah ribut. Oke lah, itu untuk masyarakat kelas menengah ke bawah, untuk masyarakat miskin ininya peruntukannya. Tapi begitu sudah jadi gaya hidup, sekarang kan jadi gaya hidup nih, masyarakat kelas menengah juga sudah ikut di situ karena udah jadi gaya hidup, jadi thrifting namanya gitu kan, namanya jadi thrifting. Dan masif masuknya udah sampai 30%, jadi sekitar 100 ribu ton. Itu ada sekitar 500 sampai 600 ribu bal per tahun. Nah, ini jadi sudah mengganggu. Nah, tapi yang perlu diingat adalah jumlah 300 ribu ton untuk yang ilegal dan pakaian bekas sekitar 100 ribu ton itu terjadi masifnya di semester 2 tahun 2022. Karena pakaian bekas sekarang sudah merubah cara masuknya. Ya, mungkin teman-teman Bea Cukai perlu dikonfirmasi juga ke teman Bea Cukai apakah benar atau enggak. Karena saya dengar juga dia sudah merubah cara masuknya. Kalau dulu masuk pakai kapal-kapal perahu, kapal perahu gitu, tradisional, dia hanya berapa bal dia bisa masuk kapal perahu. Tapi saya dengar sekarang sudah bisa pakai kontainer. Dan kontainer itu kan bukan pelabuhan kecil. Memang bukan pelabuhan, ada di pelabuhan utama, sebagian juga ada di pelabuhan-pelabuhan bukan pelabuhan utama yang di daerah pesisir Sumatera, tapi itu pelabuhan kontainer gitu, bisa masuk kontainer. Nah, ini sudah makin membesar, jadi mengganggu industri yang ada di kita dari hulu, dari hilir, bahkan dari hilir, sebetulnya dari hilir sampai ke hulu. Kita bicara di hilir karena dia kan pakaian bekas nih, dia jualnya langsung ke konsumen. Di sisi lain, ini ada produsen kita yang 80 sampai 85% adalah IKM. Karena kalau kita ngelihat struktur industri tekstil dan garment, untuk perusahaan-perusahaan yang besar itu kan orientasi ekspor. Nah, untuk perusahaan-perusahaan yang kecil itu orientasinya domestik plus IKM, dan 80 sampai 85% adalah IKM. Jadi pakaian bekas ini head to head dengan produk yang dengan produk IKM. Nah, IKM ini kan sebagian besar kan beli produknya kan bahan bakunya dari dalam negeri, beli kain dalam negeri. Kainnya beli benang dalam negeri, benangnya beli serat dalam negeri. Begitu IKM ini terganggu, akhirnya sampai seluruh rantainya kan jadi terganggu. Nah, ini makanya saya asosiasinya sebenarnya asosiasi di hulu ya, di serat dan benang filamen di hulu. Tapi kita sangat terganggu dengan apa yang terjadi di hilir. Jadi begitu hilirnya terganggu, pasti hulunya juga terganggu. Jadi ini merusaknya, daya destruktifnya ini seluruh rantainya gitu, dari hilir sampai ke hulu, bahkan sampai industri petrochemical yang bikin PTA, yang bikin paraksilen itu juga terasa gangguannya gitu. Kerugiannya untuk pakaian bekas sendiri saya belum pernah hitung untuk pakaian sendiri. Tapi kalau kita bicara ilegal ya, kalau bicara ilegal yang 300 ribu ton itu bisa sekitar untuk pendapatan negara 19 triliun. Karena dia kan harus bayar PPN, bayar bea masuk gitu ya kalau normal impornya. Kalau ini kan tinggal dibagi 3 aja, pakaian bekas seberapa. Kalau pakaian bekas sekitar 100 ribu ton
itu sebetulnya bisa meng-create pekerja itu sekitar 150.000 orang dari hilir sampai hulu ya. Jadi di hilirnya kan bikin garment, bikin kain. Nah itu bisa meng-create sekitar 150.000 orang. Jadi kerugiannya sudah semasif itu gitu ya. Itu belum kalau kita ngomong devisa yang keluar gitu kan. Ini kan juga dia beli keluar. Artinya ada devisa yang keluar. Ada di situ ya kalau 150.000 orang itu ada ininya domino ekonomi, belum logistiknya, belum juga ke retail, belum ke yang ekonomi sekitar pabrik, itu kan juga ada dampaknya gitu. Nah, yang legal itu yang tercatat ya, kemarin kan juga kita sempat bingung. Ada di BPS angka 26 ton gitu ya, impor pakaian bekas. Memang untuk hal tertentu, pemerintah dalam hal ini Kemendak, dia bisa mengeluarkan izin khusus impor. Tapi peruntukannya clear, peruntukannya itu biasanya untuk recycle, untuk produk-produk barang-barang recycle kayak sarung tangan gitu ya, bahkan celana ini pun juga bisa dibikin dari yang recycle gitu. Tapi itu kan hanya untuk perusahaan-perusahaan tertentu, izinnya tertentu dan diawasi secara ketat, dan juga untuk barang-barang pakaian bekasnya tertentu, nggak yang betul-betul kalau yang kayak di pasar sekarang itu susah kalau di recycle gitu. Tapi kalau yang punya spesifikasi tertentu dia masih bisa di recycle gitu. Jadi artinya yang 26 ton itu kan yang tercatat gitu. Kalau yang nggak tercatatnya kan jauh lebih besar. Itu yang disebutnya yang ilegal. Sebetulnya kalau dari sisi ramah lingkungan juga debatable ya. Jadi memang ada yang bilang ini kan buat kontra fast fashion gitu ya. Sebetulnya bukan kontra fast fashion, ini fast fashion mereka dibuang ke sini sebetulnya. Itu dua hal yang berbeda ya, antara yang kok bisa dipakai lagi ya. Sebetulnya kan fast fashion di sana kan, di Uni Eropa, di Jepang, kok dibuangnya kok di sini. Mereka yang menikmati fast fashionnya, tapi limbahnya kok dibuang di sini. Ya itu kan tinggal hitung-hitungan aja gitu. Karena pemerintah melarang pakaian bekas yang pertama karena dari sisi kesehatan. Yang pertama itu kan banyak jamur. Makanya kalau kita lihat ke Senen, masuk pasar Senen, bau jamur udah langsung nyengat. Itu dua. Yang pertama. Yang kedua karena sisi lingkungan juga sebetulnya. Karena kalau sisi lingkungan, berapa besar sih dari 100.000 ton yang masuk, itu berapa besar sebetulnya yang dikonsumsi oleh masyarakat, yang dibeli oleh masyarakat. Itu kan saya masih yakin barang-barang yang ada di pasar Senen sekarang misalnya, atau di Gede Bagi, atau yang thrifting di banyak toko di Blok M di Selipi, itu barang-barangnya masih ada yang stok 3 tahun, bahkan 5 tahun lalu masih ada stok. Karena itu barang bekas pasti ada stok. Nah kalau stok itu nggak jadi busuk gitu ya, kan juga lama-lama kan jamur kan juga makan ya, lama-lama kan harus dibuang gitu ya, lama-lama harus dibuang. Nah itu kan juga jadi sampah sebetulnya. Itu jadi malah nggak ramah lingkungan gitu ya. Harusnya kan ketika Uni Eropa yang menerapkan fast fashion, dia tanggung jawab dong. Tanggung jawab dengan apa yang mereka trenkan kan, fast fashion. Jangan sampah itu dibuang ke kita atas nama charity. Oke, kalau atas nama charity mungkin bisa ke Afrika gitu ya. Dan itu dikawal ketat. Jangan sampai ada yang ke sini, ke Indonesia gitu. Dan yang ketiga larangannya karena tadi dampak ekonominya juga sangat masif gitu. Jadi berapa orang kita yang kehilangan pekerjaan, berapa devisa yang keluar gitu ya. Jadi ini ada 3 poin yang membuat pemerintah larang gitu pakaian bekas ini.
Ini jadi masalah. Jadi sebetulnya ini yang saya khawatirkan karena efek pembiaran ini ya, pembiaran bertahun-tahun itu kan jadi model bisnis baru. Dan itu juga teman-teman IKM gitu ya, teman-teman IKM juga yang bikin. Akhirnya IKM pedagang itu dibenturkan dengan IKM produsen. Nah ini jadi masalah gitu. Kasian juga kalau misalkan barangnya langsung diambil, disita, dibakar, kan juga IKM kan modalnya mungkin ada yang cuman punya uang 10 juta bahkan harus minjem ke tetangganya untuk bisnis thrifting gitu ya, karena dia bisa lihat di Shopee atau di Tokopedia atau toko online itu ada yang jual bal-balan harga 7 juta, harga 10 juta, harga 4 juta juga ada gitu. Mereka bisnis itu mulai bisnis itu tahu-tahu oleh pemerintah digebuk, bisnisnya hilang ya, uangnya hilang. Tapi mau nggak mau ya ini harus dilakukan kalau kita bicara bicara nasib ekonomi kita ke depan gitu ya. Selalu yang jadi yang bisa jadi isu ini nguap itu ketika dibenturkan IKM dengan IKM, rakyat dengan rakyat. Tapi sebetulnya yang nikmatin siapa? Yang nikmatin kan importirnya sebetulnya. Bahkan kita sering discuss sama teman-teman Kemendak, sama teman-teman Bea Cukai, termasuk yang sekarang ya ada satgasnya. Ini satgas kalau hanya bicara di level pedagang ya kita nggak akan selesai lah. Itu udah puluhan ribu pedagang IKM yang terlibat di situ. Bahkan kemarin saya dengar dari teman-teman di Tanah Abang aja ada 18.000 pedagang. Gitu. Belum di Gede Bage, belum banyak sekali gitu. Kalau kita bicara di level itu terus penertiban di level itu terus ya nggak akan selesai dan kasihan teman-teman IKM pedagangnya. Tapi yang harus dilakukan adalah harus dimintain tanggung jawab dari importirnya. Nah, sebetulnya gampang kalau pemerintah. Sebetulnya pemerintah gampang ya kalau mau ya. Saya bilang kalau mau pasti bisa karena IKM ini yang pedagang-pedagang ini kan dia beli dari distributor. Distributor beli dari importir gitu. Ini kalau di tracing ya dapat sebetulnya. Cuman kalau nggak pernah di tracing hanya dengan alasan pedagangnya nggak mau ngasih tahu, ya kalau pedagang nggak mau ngasih tahu penjarain aja karena dia menjual barang ilegal. Ya langsung penjarain. Milih mana mau dipenjarain atau ngasih tahu distributor? Nah, kalau dia pasti ngasih distributor dong. Kalau distributor minta balik duitnya karena ini barangnya ternyata barang ilegal. Distributor kena distributornya ditekan lagi kalau nggak mau ngasih tahu importirnya ya penjara lah. Iya, asal mau sebetulnya. Karena ini kan nge-tracingnya gampang antara kalau kita bicara penertiban itu nggak selesai. Penertiban di pedagang itu kan nggak akan pernah selesai karena masalahnya juga banyak IKM juga ya, UKM, UMKM yang terlibat di situ. Tapi kalau kita bicara sampai di tracking sampai distributor, di tracking sampai importir gitu ya, itu pasti lebih gampang nindaknya gitu. Nah, tapi memang itu perlu keseriusan, bahkan perlu power. Karena memang yang terlibat jadi banyak. Kalau dulu kita bicara pakai perahu kapal kayu gitu masuk gitu, itu kan pemainnya bukan pemain besar. Dia hanya punya kesempatan aja beli barang itu di Malaysia, jadi tempat transit. Sebetulnya Malaysia itu tempat transit. Dia punya cuma berapa masukin gitu ya, harus kejar-kejaran sama Bea Cukai, harus kejar-kejaran sama polisi air gitu. Itu kan kecil gitu ya, gampang ditindaknya sebetulnya. Meskipun waktu itu juga kadang-kadang teman Bea Cukai bicara kadang-kadang harus dihadapkan dengan masyarakat yang siap nampung barang itu. Tapi itu kecil sebetulnya. Nah, tapi yang begitu sudah masuknya lewat kontainer, nah itu kan besar. Kalau masuknya lewat kontainer, pasti banyak oknum aparat yang terlibat di situ. Nggak mungkin dia polos-polos aja gitu. Normalnya menurut hitungan harusnya 100% kuartal ini ya, karena kan konsumsinya juga melipat gitu ya itu menurut harusnya menurut perhitungan. Tapi ini kan kita kan udah mungkin udah lebih dari 5 tahun kita nih selalu bicara Lebaran itu nggak pernah lewat kita, meskipun lewat sekilas gitu lewatnya. Paling sekarang kalau bisa naik omset
15-20% juga udah bagus gitu ya. Karena memang kita kan diserang barang impor kan bukan tahun ini aja, dari tahun-tahun sebelumnya juga, dari mulai 2012 bahkan itu mulai diserang barang impor. Yang paling gila kan 2019 kemarin tuh. Untungnya ada pandemi, sebenarnya ada pandemi. Karena kalau nggak ada pandemi mungkin kita udah disikat habis sama barang-barang impor itu. Karena kita melihat, sekali lagi kita tidak melihat adanya keseriusan pemerintah untuk menangkal impor, khususnya impor ilegal. Jadi sebetulnya kalau kita nggak minta, ya kita kan nggak neko-neko ya minta perlindungannya. Sebetulnya kita minta fairness ya. Kalau barang impor masuk, dia bayar bea masuk, dia bayar PPN, impornya tercatat dengan jelas ya, HS-nya benar gitu ya. Kita bisa bersaing, kita mampu bersaing, karena kita kan juga bayar PPN. Tapi kalau mereka masuk nggak pakai bea masuk, nggak pakai PPN, sedangkan kita dari hulu sampai hilirnya harus bayar PPN, ya pasti harganya akan jomplang. Jadi nggak fair. Sebenarnya yang kita minta bukan perlindungan yang muluk-muluk, kita minta fairness aja di pasar dalam negeri. Ya ekspornya ada sekitar 450 sampai 500 ribu ton per tahun. Itu nilainya sekitar 6 sampai 7 miliar US dollar per tahun gitu. Implementasi untuk tekstil ini justru lebih ke penguatan integrasi. Karena kita udah punya semua industri dari hulu sampai hilir, garmennya kita besar, dari secara kapasitas produksi ya, garmen, kain, benang itu kita punya. Tapi yang kita belum punya adalah integrasinya masih bolong-bolong. Jadi kenapa integrasi masih bolong-bolong? Karena memang kebijakan pemerintah yang terlalu memberikan fasilitas atau insentif terhadap impor. Misalkan ya, sekarang kalau kita bicara untuk orientasi ekspor, ada pemerintah kasih kawasan berikat, pemerintah kasih kite. Nah, dia kan nggak perlu bayar untuk kite, misalkan kite nggak perlu bayar bea masuk untuk atau PPN, asal diekspor lagi. Kawasan berikat juga sama, cuma kalau kawasan berikat dikasih fasilitas lebih lagi, dia boleh jual lokal. Tapi kalau bahan baku dari lokal, itu nggak ada insentif. Sekarang untuk ekspor bahan bakunya dari lokal, dia tetap harus bayar PPN. Meskipun nanti dikembalikan ya, tapi itu kan jadi modal buat pengusaha, kan jadi modal kerja. Sedangkan kalau pakai bahan baku impor, itu kan dia nggak perlu bayar PPN, jadi nggak perlu modal kerja 10%-nya. Nah, dari situ aja udah kelihatan ada treatment yang berbeda antara bahan baku impor dengan bahan baku lokal. Belum lagi pemerintah kemarin yang kita protes kemarin, tapi sudah selesai masalahnya, masalah PLB, ngasih fasilitas di PLB. Belum lagi gudang berikat, belum lagi post border gitu ya. Sangat banyak fasilitas yang diberikan, fasilitas kemudahan yang diberikan oleh pemerintah untuk barang-barang impor. Nah, itu berbanding terbalik dengan barang-barang dari lokal. Itu makanya kenapa integrasi kita dari hulu sampai hilirnya bolong-bolong, karena begitu lihat harga di sana lebih murah plus juga nggak ada PPN-nya, dia akhirnya lebih suka ke impor aja gitu ya, dibandingkan menggunakan bahan baku lokal. Padahal kita industrinya sampai petrochemicalnya kita punya. Di kami malah di rayon itu sampai hutan tanam industrinya, buat bahan baku rayon itu kita sudah punya. Kalau kita bicara polyester misalnya sintetik, bahan baku utama kita asam poliferteraptalat asid ya, asam teraptalat, itu produksinya udah di sini. PX-nya Pertamina bikin. Itu Pertamina kan dia punya refinery sendiri. Jadi dari hulu bener-bener hulunya kita sudah terintegrasi, tinggal penguatannya aja kita perlukan dengan cara ya pemerintah ngasih treatment yang sama lagi. Jadi bukan kami minta dikasih fasilitas, tapi kalau mau dikasih fasilitas, kasih fasilitas dua-duanya sama. Kalau mau nggak dikasih fasilitas, dua-duanya jangan kasih fasilitas. Jadi treatmentnya sama. Nah, ini treatmentnya terlalu banyak pemberian fasilitas untuk produk-produk impor. Itu yang bikin integrasi kita
bolong-bolong. Sebetulnya untuk sisi kualitas itu kita ini menarik. Nah, kita ini sangat menarik. Makanya kalau yang Uni Eropa gitu ya, itu lebih suka di sini. Tapi kalau dari sisi cost, nah ini kita jadi nggak menarik. Sebetulnya bukan cost. Kalau cost kayak ini hampir sama lah. Memang kalau kita banding Bangladesh ya cost tenaga kerjanya kan jauh lebih murah gitu. Kalau Vietnam juga nggak lebih murah, cuman nggak terlalu beda. Tapi yang membedakan adalah fasilitas yang didapatkan Vietnam misalnya. Vietnam untuk ke Uni Eropa dia kan dapat preference tarif. Sedangkan kita nggak dapat preference tarif. Kita harus bayar 15-20% untuk ekspor ke Uni Eropa. Sedangkan Vietnam 0-5% dia dapat. Tentu jadi dari sisi cost, dari sisi harga kan Vietnam jadi lebih kompetitif gitu ya. Kalau di Amerika juga sama, Vietnam juga masih dapat preferensi tarif, kita nggak dapat gitu. Bangladesh juga dapat ke Amerika, ke Uni Eropa, kita nggak punya itu gitu. Jadi itu yang membuat kita nggak kompetitif. Sebetulnya dari sisi cost, kalau kita ngomong base cost itu kita bisa kompetitif, base cost ya. Nah, tapi kalau udah nyampe ke sana, nah itu jadi nggak kompetitif.